Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Sekarang kita saatnya bertemu walaupun hanya dalam video ya. Kemarin kita sudah bertemu, berkomunikasi, berkenalan di grup WA. Sekarang mudah-mudahan pada pertemuan ini, pada pertemuan di video ini juga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, Ibu nama Lia Emilia. Sebetulnya background pendidikan Ibu adalah kimia, tetapi di kelas 11 akuntansi ini Ibu akan mengajar PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Selain Ibu akan mengajar PKK, Ibu juga adalah wali kelas kalian. Ya, sekali lagi Ibu ucapkan Assalamualaikum untuk kalian semua. Mulai saat ini kita akan menjadi keluarga besar kelas 11 akuntansi. Mudah-mudahan Ibu bisa mengemban tanggung jawab sebagai wali kelas dengan baik, dan kita posisikan sebagai sesama yang harus saling mengingatkan. Bukan berarti Ibu sebagai wali kelas selalu benar, tetapi kalian juga harus mengingatkan Ibu kalau Ibu membuat kekeliruan. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh sebagai wali kelas dan anak wali di grup WA yang sudah kita buat ya. Sekarang Ibu akan bahas dulu tentang pelajaran PKK dan materi apa saja yang akan kita pelajari dalam PKK ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang memahami sikap dan perilaku kewirausahaan. Kemudian kita juga akan mempresentasikan sikap dan perilaku kewirausahaan. Kalau orang yang sudah mempunyai kecenderungan atau keinginan atau minat di bidang usaha, ini akan sangat menarik sebagai bekal kalian untuk meneruskan mewujudkan minat kalian itu setelah selesai di SMK Negeri Sukasari. Pada kompetensi dasar yang kedua, kita juga akan menganalisis tentang peluang usaha. Jadi kalau kita sudah mempunyai minat di bidang kewirausahaan atau usahanya mungkin dalam bentuk usaha produk dan atau jasa, kita juga harus sangat jeli dan pintar untuk melihat peluang usaha. Mungkin ini khususnya Ibu ya, Ibu suka berpikir kenapa ya orang kepikiran begitu, mempunyai ide untuk membuka usaha tersebut dan kemudian menjadi sukses, menjadi maju. Padahal kondisinya seperti ini. Kita di masa pandemik ini banyak keterbatasan, kemudian banyak dibatasi juga. Sekarang PPKM diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus, tetapi usaha harus tetap jalan. Nah, itu harus punya kejelian dalam melihat peluang usaha walaupun kondisinya tidak menguntungkan atau kondisinya tidak mendukung. Kita juga kita tetap harus hidup. Kalau yang laki-laki yang sudah berkeluarga harus tetap bisa menghidupi keluarganya, maka harus bisa melihat peluang usaha yang ada. Nanti juga kita akan menentukan peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Kita akan berlatih, kalian akan berlatih melihat peluang usaha yang ada di sekitar rumah kalian atau yang memungkinkan. Kira-kira usaha apa ya
dalam kondisi seperti ini kita juga melihat kondisi masyarakatnya sekarang, daya belinya seperti ini, tapi bukan tidak mungkin ada satu peluang yang bisa dijalankan, peluang usaha yang bisa dijalankan. Begitu. Contohnya kalau kita lihat sekarang banyak ada logistik ya. Kalau dulu itu tidak pernah terpikir bahwa kalau belanja itu bisa online. Kalau dulu pasti harus ke pusat perbelanjaan. Tetapi sekarang kita bisa diam di rumah dan tetap belanja. Kemudian orang yang belanjaan kita itu diantarkan oleh orang begitu ke rumah, sampai ke rumah. Nah, itu kan sebetulnya itu adalah peluang usaha yang sudah berhasil dilirik oleh orang yang sekarang sudah menikmati hasilnya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin asal kita mau berusaha. Kemudian yang ketiga adalah memahami hak atas kekayaan intelektual. Yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual itu sederhananya mungkin kalian suka dengar hak paten. Pernah dengar tentang hak paten. Kalau kita sudah mempunyai suatu produk atau menghasilkan satu karya, maka harus dipatenkan supaya hasil karya kita itu tidak dengan mudah dicontek oleh orang lain atau dicuri. Itu tentang hak cipta ya. Kita akan mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual berkaitan dengan hak cipta. Kemudian yang keempat, menganalisis konsep, desain dan atau prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Kemasan di sini sangat penting ya. Karena apa yang kita lihat kalau kita mau belanja, yang kita lihat pertama kali adalah kemasannya. Artinya kemasan produk yang kita mau lempar ke pasaran juga itu sangat menentukan. Kalau kemasannya tidak menarik, orang mana mau melirik begitu ya. Jadi hal itu juga sangat penting. Kita akan pelajari bagaimana menyiasati untuk produk yang kadang sama, sebetulnya produknya sama dengan produk yang sudah ada, tetapi karena kemasan yang kita buat lebih bagus, desainnya lebih bagus, maka orang lebih tertarik untuk membeli produk kita gitu. Itu yang akan kita pelajari, termasuk dengan bagaimana cara mendesainnya. Kita akan mencoba mendesain suatu kemasan produk gitu. Kemudian yang kelima adalah menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Nah, kalau di sini lebih ke prosesnya, proses pengerjaannya sampai kemudian menghasilkan suatu produk. Alurnya seperti apa, membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan atau jasa. Jadi kalau ini pada proses pengerjaannya, alurnya seperti apa dulu yang harus dikerjakan. Kemudian yang keenam adalah menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Jadi pada saat pembuatan alurnya itu harus jelas lembar kerjanya seperti apa supaya terstruktur. Jadi tidak asal-asalan kerjakan yang ini dulu yang bisa, kerjakan yang ini dulu yang mampu, tetapi harus ada lembar kerjanya supaya jadi panduan untuk kita sehingga menghasilkan produk yang lebih bagus gitu, dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis biaya produksi. Jadi pada saat kita ingin memulai suatu usaha, satu bidang usaha atau menghasilkan satu produk, kita tidak bisa asal-asalan, asal begitu.
tetapi kita harus analisis juga biayanya. Jangan sampai setelah dilaksanakan malah rugi. Kan pasti salah satu tujuan kita membuat satu produk atau memproduksi satu barang atau jasa itu ada tujuannya, yaitu supaya ada selisihnya yang disebut dengan keuntungan. Kalau perhitungan biayanya tidak matang, maka bisa-bisa nanti kita akan merugi begitu. Jadi kita akan menghitung biaya produksinya berapa, kemudian diproduksinya harus sebanyak apa supaya menghasilkan keuntungan begitu. Kita akan pelajari di situ. Nah, dari 1 sampai 7 ini akan kita pelajari dalam 1 tahun. Nanti kita akan bagi yang 1 sampai 4 kita akan pelajari di semester ganjil, dan yang 5 sampai 7 kita akan pelajari di semester genap. Nah, sekarang kontrak belajar. Kontrak belajarnya ini untuk supaya kita bisa disiplin ya untuk belajar. Yang pertama, siswa hadir mengikuti pembelajaran minimal 13 kali dari total 16 pertemuan. Jadi selama 1 semester kalian akan belajar sebanyak 16 kali pertemuan. Dari 16 kali pertemuan ini kalian mempunyai toleransi tidak hadir itu hanya 3 kali. Jadi minimal pertemuan kalian masuk kelas itu harus 13 kali pertemuan. Yang 3 pertemuan itu boleh izin. Kalau sakit biasanya dihitungnya masuk kelas masih tetap dihitung masuk, tetapi nantinya ada beberapa kewajiban begitu kalau untuk yang sakit. Misalnya harus tetap mempunyai catatan supaya belajarnya tidak ketinggalan. Nah, untuk ketidakhadiran yang 3 kali itu boleh izin atau alfa. Tapi ibu percaya kalian semuanya solehah dan cantik. Anak-anak ibu adalah anak-anak yang solehah dan cantik. Jadi tidak mungkin ada alfa, ya, janji ya. Kita tidak akan ada alfa. Kalaupun ada izin itu untuk keperluan yang sangat penting, urgent, tidak bisa ditinggalkan. Karena kita harus menomorsatukan belajar. Nah, yang kedua adalah siswa yang tidak hadir baik karena sakit, izin atau apa, tetap harus melengkapi catatan. Nah, ini yang tadi catatan dan tugas, walaupun sakit, tetapi catatan dan tugas tetap harus lengkap. Karena itu akan berkaitan dengan nilai. Kalau tugasnya ada yang tidak masuk 1, nanti nilainya akan jelek. Akan berbeda dengan teman kalian yang tugasnya masuk semua. Apalagi untuk yang izin dan alfa, itu sangat wajib untuk melengkapi catatan dan mengumpulkan tugas. Kelonggaran waktu melengkapi catatan dan tugas untuk yang sakit, izin dan alfa itu akan berbeda. Kalau yang sakit tentunya kita harus menunggu dulu sampai sembuh ya, sampai sembuh kemudian bisa melengkapi catatan. Tetapi untuk yang izin dan alfa biasanya ibu kasih kelonggarannya hanya 1 hari. Kalau hari ini tidak masuk, maka besok harus sudah menyetorkan catatan yang lengkap sesuai dengan catatan yang siswa yang masuk kelas. Begitu supaya kalian juga belajar. Pada saat kalian mencatat juga itu sama dengan belajar, karena dari proses mencatat pasti kalian baca dulu, dibaca kemudian dipindahkan ke catatan kalian, itu sudah 2 kali. Sedikitnya akan ada yang nyangkut begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan sesegera mungkin melengkapi catatan atau mengerjakan tugas, maka kalian bisa mengejar ketinggalan. Tetapi bukan berarti
karena ada kelonggaran ini, tenang we, apa we sekali-kali mah, nggak ada yang begitu ya. Ibu percaya anak-anak ibu tidak akan ada yang seperti itu, karena ibu lihat komunikasi di dalam grup juga sudah sangat membanggakan. Kalian sudah bersikap dengan baik dengan teman sendiri, karena kita sekarang satu kelas itu satu keluarga ya, harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau ada yang ngajak bolos, harus diingatkan. Bukan berarti kompak itu kompak dalam segala hal, misalnya bolosnya kompak semua, kemudian kalau izin semua, kalau sakit nggak sakit juga dibilang sakit. Nah, jangan seperti itu. Tapi ibu percaya anak kelas 11 AK itu semuanya anak ibu, dan semuanya adalah anak-anak yang solehah dan cantik. Kebetulan kita semuanya perempuan ya, jadi plus ibu itu kita satu lusin, mudah-mudahan menjadi pribadi yang solehah dan cantik sampai ke hatinya. Oke? Nah, sekarang kita bahas yang ketiga ya. Yang ketiga adalah kehadiran minimal 80%. Itu ada kaitannya dengan nomor 1 tadi. 80% itu 13 kali pertemuan dalam 16 kali pertemuan. Jadi kalau minimal kalian sudah masuk kelas sebanyak 13 kali pertemuan, kemudian di dalam kelasnya aktif bertanya, aktif menjawab, maka nilai KKM sudah ada di tangan. Tetapi bukan berarti nilainya hanya KKM saja, nanti akan ditambah dengan hasil evaluasi, misalnya ulangan harian dan yang lainnya. Penilaian keaktifan saat belajar itu akan sangat menambah nilai itu, tetapi nilai KKM sudah di tangan. Dan ibu tidak mengharapkan ada yang nilainya hanya KKM saja ya. Kita akan punya diniatkan harus niatnya nilainya jauh lebih bagus dari KKM. Oleh karena itu belajarnya harus benar, belajarnya harus giat, belajarnya harus disiplin. Kalian juga harus mengingatkan ibu kalau ibu sudah tidak disiplin ya. Kemudian yang keempat, pengajuan ketidakhadiran. Pengajuan ketidakhadiran itu harus dari orang tua ke wali kelas, karena ibu juga sebagai wali kelas, maka dari orang tua kalian langsung ke ibu. Kalau untuk pelajaran lain juga sama nanti. Dari orang tua itu akan ke wali kelas, nanti dari wali kelas akan disampaikan ke guru mata pelajaran. Jadi tidak boleh nitip ke teman, Kalaupun ada yang kebetulan tidak punya kuota, maka HP-nya harus dinyalakan, harus dalam keadaan nyala. Nanti akan ibu telepon pakai telepon biasa ya. Jadi jangan sampai ibu kehilangan cara untuk menghubungi kalian. Kalaupun di kelas kita sudah ada tugasnya seksi keamanan ya kalau nggak salah, yang mencari tahu siapa yang belum masuk kelas. Tetapi pada akhirnya juga itu akan diserahkan ke ibu kalau teman kalian yang seksi keamanan tidak bisa menghubungi kalian. Oleh karena itu HP tidak boleh mati. Kalau tidak punya kuota, jangan sekali-kali mematikan handphone, karena ibu akan telepon. Kalau ibu tidak bisa telepon kalian, ibu akan telepon orang tua kalian. Kalau susah juga dihubungi, maka ibu akan minta tolong teman kalian yang dekat rumahnya. Tapi kalau susah juga, ibu akan panggil orang tua kalian. Karena kalau itu sudah jadi biasa, sudah jadi kebiasaan, maka nanti akan sangat sulit berubah. Jadi aturan-aturan yang tadi kalau ditaati, kita akan insya Allah akan belajar dengan lancar gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah toleransi keterlambatan. Nah, toleransi keterlambatan masuk kelas itu hanya 10 menit. Di awal kan biasanya suka absen dulu ya. Boleh kalau misalnya masih dalam
tahap pengabsenan oleh guru. Kalau kalian baru masuk juga kan jadi tidak tercatat kesiangan. Kalau 10 menit, lebih dari 10 menit, maka kalian harus minta izin dulu ke ibu untuk masuk kelas. Jangan semena-mena masuk kelas pada saat kita sedang belajar, yang lain sedang belajar, kalian yang kesiangan itu tiba-tiba masuk saja, karena itu akan mengganggu gitu. Jadi kalian boleh minta izin ke ibu untuk masuk. Kalau sudah diizinkan, masuk. Kemudian nanti di akhir pembelajaran atau di grup kewali kelasan, yang terlambat itu harus menjelaskan terlambat kenapa begitu ya, supaya jadi pertimbangan itu akan dimasukkan sebagai kehadiran atau tidak gitu ya. Tapi ingat, aturan-aturan yang kita bahas ini jangan sampai membuat kalian jadi tegang ya. Ini ada sebagai upaya supaya kita bisa belajar dengan lancar. Hasilnya juga kalau kita berusahanya sudah keras, sangat keras, maka hasilnya akan juga sesuai dengan keinginan. Ada apa yang disebutnya apa yang usaha, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau kita sudah berusaha dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Untuk hal-hal lainnya akan kita bahas di grup kewali kelasan kita ya, grup yang Family of 11 akuntansi. Nanti kita akan lebih banyak membahas hal-hal berkaitan dengan pembelajaran di sana. Untuk saat ini perkenalannya cukup dulu. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga besar kelas 11 akuntansi, menjadi silaturahmi, saling memberikan kebaikan, karena kalau kita saling memberikan kebaikan maka juga akan menghasilkan kebaikan. Allah akan membalasnya juga dengan kebaikan yang lebih banyak gitu ya. Salam untuk orang tua kalian. Nanti ibu juga akan bentuk grup WA orang tua kalian. Jadi ibu akan minta nomor HP orang tua kalian. Kalau orang tuanya kebetulan tidak mempunyai WA, tidak apa-apa, cantumkan saja nomor HP-nya. Nanti ibu bisa berkomunikasi di luar WA gitu ya, supaya tetap terjalin silaturahmi, tidak hanya ibu dengan kalian, tapi silaturahmi antara ibu dengan orang tua kalian. Ibu sebagai orang tua di sekolah dan orang tua kalian sebagai orang tua di rumah dan orang tua yang sesungguhnya gitu ya. Ibu cukupkan dulu sampai sekian. Mudah-mudahan kita selalu sehat, kita diberi umur yang panjang dan barokah, kita diberikan karunia oleh Allah, karunia yang tidak terbatas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.